Perkenalkan di sini saya adalah Sandi dari kelompok yang terdiri dari Pari, Adriana dan saya sendiri. Di sini kami ingin mempresentasikan kelompok kami dimulai yaitu adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Yang pertama, apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP? Pemrograman berorientasi objek OOP adalah model pemrograman komputer mengatur desain perangkat seputar data atau objek, bukan fungsi dan logika. Objek dapat didefinisikan sebagai bidang data yang memiliki atribut dan perilaku. Jadi di sini kayak memperkelaskan suatu objek gitu. Jadi ada objek pasti ada kelasnya gitu. Dan beberapa objek memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, OOP berfokus pada objek yang ingin dimanipulasi oleh pengembang daripada logika yang diperlukan untuk memanipulasi. Pendekatan program ini sangat cocok untuk pemrograman yang besar, kompleks yang diperbarui dan dipelihara secara aktif. Jadi OOP ini bisa dibilang sebagai metode untuk para programmer atau kalau bisa kita bilang kayak orang yang merancang suatu aplikasi, berarti dia harus menggunakan OOP ini untuk mengorganisasi sebuah objek. Yang ketiga, pengorganisasian program berorientasi objek juga menjadikan metode yang bermanfaat bagi pengembangan kolaboratif, di mana proyek dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, sejarah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems. Saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Jadi ini di slide ini ya sejarah dari Java, yang mana penemunya atau pengembangnya adalah James Gosling. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana, serta dukungan rutin arah bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam P-code atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java atau JVM. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan definisi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platform. Jadi fungsionalitas Java ini ya fleksibel. Jadi dia di mana aja bisa dipakai gitu. Jadi bisa dibilang Java ini sebagai bahasa universal. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman paling populer digunakan dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahasa pemrograman ini banyak dipakai. Perbedaan pemrograman berorientasi objek dan pemrograman prosedural. Dalam OOP, konsep objek dan kelas diperkenalkan dan oleh karena itu program dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut objek yang merupakan turunan dari kelas. 2. Sedangkan dalam program prosedural, program utama dibagi menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan fungsinya dan diperlukan sebagai program terpisah dan yang lebih kecil. Kalau yang pertama ini bedanya itu kayak dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan disebut objek yang merupakan kelas. Jadi kalau suatu objek itu pasti ada kelasnya gitu. Jadi suatu objek itu bisa diturunkan ke bagian-bagian terkecil. Sedangkan nomor 2, sedangkan dalam program prosedural, program utama dibagi menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan fungsinya. Jadi dia sama berdasarkan dari ke kecil, tapi lebih ke deskripsi fungsi gitu. Sekian dari saya. Slide terakhirnya, slide selanjutnya akan saya berikan kesempatan bagi anggota kelompok yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok
yang dilanjutkan sama Sandi tadi, saya akan melanjutkan beberapa materi dari Sandi tadi, dari perbedaan pemrograman berorientasi objek dan pemrograman prosedural. Di sini ada dua bagian, yaitu dalam OPP konsep objek dan kelas diperkenalkan, dan oleh karena itu program dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang disebut oleh objek yang merupakan turunan dari kelas. Selanjutnya, sedangkan dalam pemrograman prosedural, program utama dibagi menjadi beberapa bagian kecil berdasarkan fungsinya dan diberikan sebagai program terpisah untuk program individu yang lebih kecil. Jadi itu lebih ke kayak turunan gitu. Jadi dari yang besar maka jadi kecil lagi. Selanjutnya ada struktur dari OPP. Yang pertama itu ada kelas. Kelas merupakan bagian dasar dari setiap pemrograman Java. Seperti yang kita tahu, semua objek dalam program Java juga berada dalam kelas masing-masing. Jadi dalam kelas Java itu kita dapat mengidentifikasi dari kelas sendiri. Jadi kelas itu berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru dari sebuah objek. Contoh kalau misalnya penggunaan Java dari kelas berikut yang kayak public, contoh kelas, terus baru diisi kelasnya. Terus yang kedua objek. Objek adalah turunan dari kelas yang dibuat dengan data yang ditentukan secara spesifik. Objek dapat berhubungan dengan objek dunia nyata atau entitas abstrak. Ketika kelas didefinisikan pada awalnya, deskripsi adalah salah satu objek yang didefinisikan. Selanjutnya yang ketiga, metode atau metode, biasanya disebut dengan cara. Metode adalah kumpulan-perkumpulan yang digunakan untuk melanjutkan tugas tertentu dalam sebuah program. Nah, metode ini dapat menerima input atau parameter dan menghasilkan output atau value. Metode ini biasanya didefinisikan di dalam kelas. Contoh penggunaan metode dalam Java adalah sebagai berikut. Misalnya kayak contoh kelas. Jadi buat kelas public dulu, contoh kelas. Terus public void, contoh metode. Nah, baru masukin metodenya. Yang selanjutnya nomor 4 ada atribut. Atribut ini didefinisikan dalam 4 kelas dan memiliki keadaan atau objek. Objek yang memiliki data yang disimpan di dalam atribut. Atribut tersebut memiliki kelasnya sendiri. Selanjutnya ada konstruktor. Di sini ini merupakan salah satu metode yang memberikan nilai awal pada suatu objek yang dibuat. Pada saat pemrograman dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah, yaitu membuat sebuah project. Nah, contohnya itu dalam beberapa bagian ini, dari nama konstruktornya dan nama kelas. Terus dia itu tidak memiliki tipe atau beberapa tipe yang lainnya. Dalam kelas ini cuma diberikan konstruktor signature. Terus ciri-cirinya lagi yang ketiga, tidak ada return dalam tubuh konstruktor. Bisa dilihat dari cara ataupun contoh yang di bawah. Selanjutnya, inheritance atau pewarisan dalam sebuah konsep di mana suatu kelas Selanjutnya ada inheritance, pewarisan dalam konsep di mana suatu kelas dapat mewarisi atribut atau metode dari kelas lain. Pewarisan ini mungkin kita sering dengar dari hierarki atau kelas, di mana kelas anak dapat menggunakan atribut dan metode yang telah didefinisikan dari kelas induk. Nah, hal ini memungkinkan untuk membuat kode yang lebih efisien dan mencegah duplikasi kode. Selanjutnya yang terakhir ada enkapsulasi, adalah konsep yang menggabungkan atribut dan metode ke dalam satu kelas. Nah, ini berarti atribut dan metode yang berhubungan dengan satu objek tertentu akan ditempatkan dalam satu unit yang sama. Jadi ini sama kayak beberapa bagian itu bakalan taruh di tempat yang sama. Terus enkapsulasi juga memungkinkan kita untuk membatasi akses terhadap atribut dan metode tertentu sehingga menjaga keamanan dan integritas serta. Jadi sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adriano. Saya akan melanjutkan materi dari Sandi dan Pari, yaitu menjalankan program dengan menggunakan teknik inheritance atau pewarisan. Karena saya sudah membuat kelasnya, maka saya akan lanjutkan. Kelas ini sebagai kelas utama untuk mewarisi kelas-kelas yang lain. Pertama membuat kelasnya dulu. Lalu kita akan membuat string dan integer. Setelah itu kita akan membangun void, yaitu void effect. Lalu kita akan membuat system out string. Lalu kita akan mengisi dengan kata serap. Berarti kita akan menambahkan fungsi kelas yang lain seperti kelas burung. Guna dari inheritance itu adalah untuk mewarisi dari kelas utama, yaitu kelas ini. Lalu kita akan membuat metodenya. Lalu kita akan membuat static seperti di kelas ini. Lalu kita akan membuat burung berjalan. Kalau mau cepat kita akan mengkombinasikan dengan transit terus ALT yaitu penuh. Lalu kita akan mengembangnya. Setelah itu kita akan membuat public static. Lalu kita akan menambahkan metodenya. Yang menambahkan objek ini seperti ini adalah objeknya dan ini adalah kelasnya. Jadi kita akan membuatnya dulu. Jadi kita akan membuat objeknya. Setelah itu kita akan pindah ke kelas lain, yaitu kelas kotak. Lalu kita akan membuat seperti kelas burung tadi. Kita buat sama seperti kelas burung tadi. Lalu kita akan membuat sama seperti kelas burung tadi. Dan lalu kita akan menjalankannya. Nah, outputnya akan seperti ini. Dan ada tulisan serang dan burung berjalan, burung yang melengket dan terbang. Kenapa ada tulisan serang? Karena dia mewarisi dari kelas milik tersebut. Nanti sama seperti katakan. Nah, outputnya juga bentuk seperti ini dan ada outputnya serang juga. Dia juga mewarisi dari kelas yang tersebut. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Kalau ada kurang, saya mohon juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.